Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bersama saya, Ibu Siti Komsatun, beberapa menit ke depan Ibu akan menemani kalian untuk belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang matriks ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang transpos dan kesamaan matriks, saat ini kita akan belajar tentang operasi matriks. Di operasi matriks ini ada yang namanya penjumlahan matriks, kemudian pengurangan matriks, dan yang terakhir adalah perkalian skalar dengan matriks ya. Oke, kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk penjumlahan dan pengurangan sebenarnya ini sama dengan kalian menjumlahkan dan pengurangan seperti biasa, namun ini dalam bentuk matriks. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan matriks ini ada syaratnya, yaitu dua matriks dapat dijumlahkan dan dapat dikurangkan asalkan ordonya sama. Ordo kalian sudah belajar ya. Kita lanjut. Jika di sini disebutkan bahwa matriks A anggotanya A, B, C, D dan matriks B anggotanya P, Q, R, S. Pertanyaannya adalah A ditambah B. Jadi matriks A ditambah matriks B. Namun bisa kita tengok dulu, matriks A ordonya 2 kali 2. Matriks B ordonya juga 2 kali 2. Maka kedua matriks ini bisa dijumlahkan. Caranya adalah kalian tulis anggota dari matriks A, yaitu A, B, C, D, kemudian matriks B-nya kalian tulis P, Q, R, S. Cara menjumlahkannya adalah dengan cara elemen yang seletak yang dijumlahkan. Misalkan matriks A, yaitu elemen A itu seletak dengan P. Seletak artinya letaknya sama atau posisinya sama. A posisinya sama dengan P. Sedangkan untuk B posisinya sama dengan Q. C posisinya sama dengan R dan D posisinya sama dengan S. Maka dapat ditulis A ditambah P, B ditambah Q, C ditambah R, dan yang terakhir D ditambah S ya. Ini untuk penjumlahan. Bu, bagaimana untuk pengurangan? Nah, pengurangan juga sama, yaitu dengan cara mengurangkan untuk elemen yang seletak. Penjumlahan dan pengurangan sama, hanya berbeda tandanya saja ya. Agar kalian lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal nomor 1, jika ada matriks 31 ditambah 45 ya. Kita jumlahkan, caranya adalah elemen yang seletak yang kita jumlahkan. 3 seletak dengan 4, 1 seletak dengan 5. Maka dapat ditulis 3 ditambah 4, 1 ditambah 5. Hasilnya adalah 7, 6. Kemudian yang nomor 2, matriksnya 2, 6, negatif 4, 1 dikurang negatif 5, 3, 7, 0 ya. 2 ini seletak dengan negatif 5, 6 seletak dengan 3, negatif 4 seletak dengan 7, dan 1 seletak dengan 0. Maka dapat kita tulis 2 dikurang negatif 5 ya. Untuk ini harus ditulis negatifnya karena dari soal negatif 5 ada negatifnya ya, walaupun di sini ada tanda kurang. Harus ditulis tetap negatifnya. Kemudian 6 dikurang 3, negatif 4 dikurang 7, 1 dikurang 0. Oke, setelah itu kita kurangkan. Negatif bertemu dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi positif, menjadi 2 tambah 5, hasilnya 7. 6 dikurang 3, hasilnya 3. Negatif 4 dikurang 7, hasilnya negatif 11. 1 dikurang 0, hasilnya adalah 1. Ini adalah hasil akhirnya. Setelah itu kita akan belajar yang selanjutnya adalah perkalian skalar dengan matriks ya. Nah, jadi jika ada matriks A, anggotanya A, B, C, D, dan K adalah skalar. K ini nanti berbentuk angka atau bilangan ya. Maka jika K dikali A, dapat ditulis K dikali A, B, C, D ya, matriks anggota dari matriks A. Maka
kita kalikan saja K-nya ke dalam matriks menjadi K dikali A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali D. Agar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama adalah 5 dikali 3 negatif 2, 1, 0. 5 ini menjadi skalar, sedangkan ini matriksnya. Caranya adalah 5 kalian masukkan ke dalam matriks ya. Menjadi 5 kali 3, 5 kali negatif 2, 5 kali 1, dan 5 kali 0. Setelah itu kita kalikan menjadi 5 kali 3, 15, 5 kali negatif 2, negatif 10, 5 kali 1, 5, 5 kali 0, 0. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian contoh yang kedua. Diketahui matriks A 5, negatif 2, 4, 10 dan matriks B 6, negatif 2, negatif 1, 8. Tentukanlah 3A dikurang 2B. Nah, untuk soal nomor 2 ini perpaduan antara perkalian skalar dengan matriks dan pengurangan matriks. Yang pertama kita kerjakan adalah kita kalikan dulu dengan skalarnya. Maka dapat ditulis 3A dikurang 2B menjadi 3 dikali matriks A. Matriks A adalah 5, negatif 2, 4, 10. Yang ini ya. Kemudian dikurang 2B, maka dapat ditulis 2 dikali 6, negatif 2, negatif 1, 8. Ini adalah matriks B. Sama ya. Kemudian kita kalikan dengan skalarnya menjadi 3 kali 5, 3 kali negatif 2, 3 kali 4, 3 kali 10, dikurang 2 kali 6, 2 kali negatif 2, 2 kali negatif 1, dan 2 kali 8. Setelah itu kita kalikan menjadi 15, negatif 6, 12, 30, dikurang 2 kali 6, 12, 2 kali negatif 2, hasilnya negatif 4, 2 kali negatif 1, hasilnya negatif 2, 2 kali 8, hasilnya adalah 16. Setelah bentuknya seperti ini, baru kita kurangkan ya. Masih ingat pengurangannya tadi? Ya, yaitu dengan elemen-elemen yang seletak bisa kita kurangkan. Maka menjadi 15 dikurang 12. Negatif 6 dikurang negatif 4 ya. Negatif 6 dan negatif 4 seletak. Kemudian 12 seletak dengan negatif 2, maka menjadi 12 dikurang negatif 2. Kemudian 30 seletak dengan 16, maka ditulis 30 dikurang 16. Kemudian kita kurangkan menjadi 15 kurang 12, hasilnya 3. Negatif 6 dikurang negatif 4. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa negatif bertemu dengan negatif ya. Di sini tidak ada angkanya tengah-tengahnya. Maka ini berubah tanda menjadi positif, menjadi negatif 6 ditambah 4. Hasilnya adalah negatif 2. Kemudian ini juga ada lagi negatif bertemu dengan negatif, tandanya berubah menjadi positif, maka 12 ditambah 2, hasilnya adalah 14. Dan yang terakhir 30 dikurang 16, hasilnya adalah 14. Ini adalah hasil akhirnya untuk soal nomor 2. Soal berikutnya, contohnya adalah jika P negatif 2, 1, 3, 4, maka 4P, ayo ini apa bacanya? Nah, transpos ya. Maka 4P transpos adalah, jadi ini kombinasi antara perkalian skalar dengan matriks dan transpos ya. Transpos di pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Caranya adalah kita cari dulu P transposnya ya. Ini adalah matriks P. Kalian harus ingat bahwa jika transpos itu adalah merubah baris menjadi kolom ya. Dapat dilihat bahwa di sini baris yang pertama adalah negatif 21. Maka untuk P transpos berubah menjadi kolom. Menuliskannya ke bawah, negatif 2, 1. Kemudian 3, 4 tadinya berupa baris berubah menjadi kolom ya. Ini adalah P transpos. Kemudian kita kalikan dengan skalar yaitu 4. Maka menjadi 4P transpos menjadi 4 dikali
negatif 2, 3, 1, 4. Ingat ya, yang ditulis adalah P transpose, bukan P. Ya, harus P transposnya. Kemudian kita kalikan, 4 kita kalikan ke dalam, menjadi 4 dikali negatif 2, 4 dikali 3, 4 dikali 1, dan 4 dikali 4. Hasil akhirnya menjadi 4 dikali negatif 2, negatif 8, 4 dikali 3, hasilnya 12, 4 dikali 1, 4, 4 dikali 4, hasilnya 16. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, paham? Semoga kalian paham ya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Oke, untuk saat ini kalian silahkan tulis materinya di buku tulis. Kemudian jika ada yang belum paham, ada yang masih bingung, boleh tanyakan ke ibu ya. Bisa lewat WA atau bertemu langsung ke ibu di sekolah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang kalian dapat berkah. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.